selaku Direktur Pergerakan 1000 Missionaries Indonesia Kawasan Barat. Kami persilahkan. Shalom, Horas dan Bajua-Jua. Ya, sebelum mulai renungan saya mau memperkenalkan saya kepada Anda semua. Nama saya Pendeta Kim Taeyong, tapi saya lebih suka sering dipanggil Pendeta Teng. Dan saya Direktur Seribu Missionari Indonesia Kawasan Barat. Dan saya sudah datang Indonesia dari tahun 2021. Divisi saya, Divisi Asia Pasifik Utara, mengirim saya ke Indonesia sebagai PMM, itunya Pioneer Missionary Movement. Jadi sebagai missionary, saya sudah datang di Indonesia dan saya sudah 2 tahun hampir 8 bulan tinggal di Indonesia. Dan puji Tuhan, ya saya bisa rancar bahasa Indonesia dan juga bisa berhopa. Dan saunari huboto marata batak sautik-sautik. Alay molo marata batak maau dan sude mangatusi hita dison. Jadi bahasa Indonesia maau lihat orang. Jadi saya sangat senang bisa ketemu umat-umat Allah melalui video ini. Dan juga saya sangat bersyukur kepada Hope Channel yang mengizinkan saya berhopa sekarang di saat ini. Tapi sebelum mulai, mari kita berdoa sebentar. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini umat-umat Allah mau mendengar firman Tuhan. Tolong mengizinkan kuasa Roh Kudus, jadi kami semua bisa buka hati dan menerima firman Tuhan di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pertama, saya mau berbicara tentang jawaban doa saya. Itu seperti kesaksian. Jujur, mohon maaf, tapi saya tidak punya rencana datang di Indonesia sebagai misionaris. Karena saya Seribu Missionaries angkatan 44 dari kampus Filipina dengan istri saya. Jadi tahun 2014 kami baru menikah, 1 minggu honeymoon dan langsung bergabung pelatihan misionaris. Dan kampus kami, kampus Filipina, mengirim kami ke negara Nepal. Jadi Nepal itunya negara Hindu. Hampir 98% orang agama Hindu. Hanya ada sedikit lebih dari 1% orang Kristen. Jadi jujur, tinggal di Hindu sebagai misionaris, ya itu sangat sulit. Tapi kami sangat senang karena bisa ajarkan Alkitab dan juga bisa memenangkan jiwa-jiwa. Dan kami membangun satu panti asuhan, ya itu juga sangat senang bisa memelihara nama Tuhan melalui panti asuhan. Jadi tahun 2020 divisi saya buat keputusan mengirim kami Nepal lagi. Jadi waktu itu saya sangat senang karena bisa pergi Nepal lagi. Tapi masalahnya setelah saya datang di Nepal, COVID baru mulai. Dan keputusan dari pemerintah Nepal, mereka katakan semua orang asing langsung keluar dari negara Nepal. Karena semua COVID dari negara asing. Jadi waktu itu saya baru 5 minggu di negara Nepal. Dan waktu itu saya sangat senang karena waktu saya baru bangun panti asuhan, kami punya 43 anak-anak. Dan tapi setelah saya kembali ke Nepal setelah 6 tahun, hampir semua sudah menjadi dewasa. Jadi saya bisa ketemu mereka, dan mereka nangis banyak, dan mereka masih baru hidup sebagai orang Advent, dan beberapa mereka sudah membangun panti asuhan yang lain untuk membantu orang yang lain dan juga pekabaran Injil. Tadi saya sangat senang, tapi melalui COVID, saya harus keluar dari negara Nepal dan kembali ke Korea. Dan waktu saya tinggal di Korea, ya saya kembali ke Korea bulan April. Tadi hanya tinggal 5 minggu di Nepal. Dan setelah itu, saya hanya menunggu sampai negara Nepal membuka perbatasan. Tapi masalahnya, sampai bulan Oktober mereka tidak buka. Karena kami semua tahu COVID-nya berpanjang-panjang lagi. Jadi waktu itu divisi saya langsung usulkan ke saya. Oke, Pendeta Teng, sampai bulan Oktober, negara Nepal belum dibuka. Jadi, kamu punya hanya 2 opsi. Pergi ke Indonesia sebagai Direktur Indonesia 1000 Missionary Indonesia Kawasan Barat, atau kamu tinggal di Korea sebagai pendeta lagi. Dan mereka mengizinkan hanya 1 minggu. Jadi saya berjawab, oke, saya mau berdoa untuk ini. Dan waktu itunya saya ikut KKL di sekolah Advent di namanya kota Donghae sebagai pembicara. Tapi jujur, waktu itunya saya sangat sulit berfokus KKL saya. Ya, saya pembicara tapi sangat sulit fokus karena saya berdoa lebih banyak tentang masa depan saya.
dari KKL. Tuhan, saya harus pergi ke Indonesia atau saya harus tinggal di Korea. Jadi setiap hari saya berdoa sangat banyak. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai hari Jumat tidak ada jawaban. Jadi saya merasa sangat khawatir. Kenapa Tuhan tidak berjawab kepada doa kami? Jadi saya berdoa lebih banyak, lebih sungguh-sungguh, dan juga mulai puasa. Tapi sampai hari Jumat tidak ada jawaban. Jadi hari Sabtu pagi, setiap pagi saya membuat meditasi Alkitab, tapi melalui Alkitab juga tidak ada jawaban. Jadi hari Sabtu pagi sebelum saya pergi ke gereja, saya bertelut dan berdoa sangat sungguh-sungguh. Tuhan, itu hari terakhir diizinkan dari divisi saya. Saya harus berjawab usulan dari divisi harus hari ini malam. Tuhan, tolong berjawab melalui meditasi kitab. Jadi saya bisa berjawab mereka, saya akan pergi ke Indonesia atau tinggal di Korea. Dan setelah berdoa sungguh-sungguh, saya langsung buka Alkitab. Waktu itunya saya meditasi Alkitab 2 Korintus. Dan hari ini 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18. Dan puji Tuhan, hari ini, pagi itu, saya dapat jawaban doa melalui meditasi Alkitab. Saya mau membaca 2 Korintus 10 ayat 16. Saya akan membaca, ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu. Amin. Waktu saya baru membaca Alkitab ayat ini, ayat 16, saya bisa merasa Tuhan langsung berbicara ke saya. Oke, Pendeta Teng, kamu pergi tempat yang lebih jauh dari daerah kamu. Itu di mana? Ke Indonesia. Jadi waktu itu saya enggak bisa berlanjut meditasi Alkitab saya karena saya nangis banyak. Karena Tuhan sangat jelas untuk berjawab doa saya. Jadi setelah saya selesaikan meditasi Alkitab, saya langsung kirim message ke divisi saya. Pendeta, saya akan pergi ke Indonesia karena saya sudah dapat jawaban doa. Dan mereka juga senang melalui keputusan saya. Jadi, itunya sudah menjadi kebiasaan di hidup saya. Kalau saya punya keputusan yang sangat penting di dalam hidup saya biasanya bertanya ke Tuhan melalui doa. Jadi di doa pagi atau doa siang dan juga doa malam sebelum tidur, saya bertanya sangat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, saya harus menjadi pendeta atau saya harus menikah dengan istri saya sekarang, atau saya harus pergi ke Nepal sebagai misionaris, saya harus ikut pelatihan Seribu Misionaris. Semua pertanyaan saya kepada Tuhan melalui berdoa, semua saya bisa dapat jawab melalui meditasi Alkitab. Jadi untuk saya, meditasi Alkitab itunya sangat penting. Bertanya melalui doa, dapat jawab melalui meditasi Alkitab. Jadi setelah saya dapat jawaban melalui meditasi Alkitab, ya, saya langsung persiapkan saya dan tahun 2021 bulan Maret saya sudah datang di Indonesia. Dan saya sangat-sangat senang tinggal di Indonesia karena semua orang Indonesia sangat baik. Dan juga makanan Indonesia juga, ya bagus, sangat enak. Jadi jujur anak kedua saya namanya Gimdan, dia sekarang 3 tahun setengah. Sebelum dia datang di Indonesia, dia tidak terlalu gemuk. Tapi sekarang dia menjadi lebih gemuk dan gemuk karena dia sangat-sangat suka gorengan di Indonesia. Setelah dia makan di rumah, dia sering pergi ke dining dan minta gorengan. Jadi keluarga saya juga sangat senang tinggal di Indonesia. Jadi kalau umat-umat Allah punya harus buat keputusan atau yang hal penting, tolong bertanya melalui doa. Dan tolong dapat berjawab melalui meditasi Alkitab. Dan kalau mengikuti jawaban doa melalui meditasi Alkitab, sangat-sangat senang. Jadi sampai sekarang, saya selalu senang tinggal sama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu informasikan saya dan berjawab ke saya melalui meditasi Alkitab. Jadi saya mau usulkan kepada semua umat-umat Allah, tolong berdoa banyak, bertanya banyak melalui doa, dan tolong meditasi Alkitab setiap pagi. Itu beda dari hanya membaca. Meditasi artinya baca lebih sungguh-sungguh, dapat cari kata kunci, dan harus dapat aplikasi. Jadi melalui meditasi Alkitab, kita harus punya melalui meditasi ini, gimana saya harus lakukan? Apakah saya harus lakukan hari ini melalui
tujuan Tuhan. Kalau berhidup seperti itu, senang selalu dan senang sekali. Saya berharap melalui meditasi kitab, melalui doa, semua umat-umat Allah bisa menjadi sangat senang sama-sama dengan Yesus Kristus. Dan juga saya percaya kalau bertanya melalui doa dan meditasi kitab, saya yakin dan percaya semua umat Allah bisa dapat jawaban doa melalui meditasi kitab. Jadi mari kita meditasi kitab, mari kita dapat jawaban doa, dan mari kita senang selalu sampai Yesus datang kedua kali. Dan juga saat ini saya mau share harapan saya di negara kita, bangsa kita Indonesia. Saya sudah tahu ada program yang khusus di tahun depan, Hope for Indonesia, dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Mungkin Uni Indonesia Kawasan Timur juga. Jadi saya mau usulkan harapan saya di bangsa kita Indonesia. Saya sangat berharap hari Yesus datang kedua kali, semua orang di Indonesia akan bermasuk ke surga sama-sama. Amin. Dan saya yakin dan percaya, ininya bukan harapan saya sendiri. Harapan dari Tuhan dan harapan dari umat-umat Allah semua. Mari kita baca satu ayat dari Alkitab. 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4 saya akan membaca. Yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Tuhan mau menyelamatkan semua jiwa-jiwa di dunia ini dan juga di bangsa kita Indonesia. Dan Tuhan mau semua orang di Indonesia akan tahu kebenaran dari Alkitab. Jadi saya sangat berharap mari semua kita bekerja sama-sama untuk memenangkan semua jiwa-jiwa di bangsa kita Indonesia. Dan juga saya sangat berharap melalui kita semua, hari Yesus datang dua kali, seluruh orang di Indonesia akan bermasuk ke surga sama-sama. Mari kita bekerja sama-sama dan mari kita berjawab ke Tuhan, ini aku, utuslah aku. Jadi sekali lagi, melalui kita semua orang Indonesia akan bermasuk ke surga sama-sama. Terima kasih banyak. Mau lihat kodang, bujur mulala, dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Tolong gunakan firman ini untuk bersemangat semua umat-umat Allah. Jadi melalui kami semua, hari Yesus datang dua kali, seluruh orang di Indonesia bisa diselamatkan dan bisa bermasuk ke surga sama-sama. Tolong gunakan kami semua untuk beritakan Injil. Jadi melalui kami semua, harapan Tuhan bisa menjadi fakta-fakta di dalam negara kita Indonesia. Terima kasih banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.